menghapus jejak Persia. Keberanian dan keteguhan Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasukan muslim yang gagah berani bergerak menuju salah satu kota terbesar dan terkuat di dunia, Al-Madain, ibu kota kekaisaran Persia, yang bernama lain Ctesiphon. Al-Madain bukan sekadar kota, ia simbol kekuatan Persia, penuh dengan istana megah, benteng kokoh, dan kekayaan luar biasa. Selama berabad-abad, Al-Madain menjadi pusat peradaban Persia. Namun, sejak pertempuran Qadisiyah, kekuatan Persia mulai goyah. Kemenangan itu membuka jalan bagi pasukan muslim menuju pusat kekuasaan Persia, dan Umar bin Khattab melihat kesempatan untuk melemahkan musuh dengan merebut ibu kotanya. Untuk misi ini, ia mempercayakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima yang terkenal dengan kepemimpinan dan keberaniannya. Sepanjang perjalanan menuju Al-Madain, pasukan muslim menghadapi banyak tantangan, termasuk melintasi sungai Tigris yang luas, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Dengan tekad kuat, mereka menyeberanginya, membuat musuh terkejut bahwa mereka bisa mencapai jantung Persia. Saat tiba di Al-Madain, kota itu tampak mencekam. Banyak penduduk dan prajurit Persia telah melarikan diri, meninggalkan kota dan kekayaannya terbengkalai. Namun, istana megah Kisra tetap berdiri kokoh, menjadi saksi kejayaan yang perlahan hancur. Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya memasuki istana dengan hati-hati. Mereka melihat kemewahan luar biasa, permadani emas, perhiasan berkilau, dan karya seni di setiap sudut. Namun, mereka tetap rendah hati, mengingat nasihat Khalifah Umar tentang kesederhanaan dan keadilan. Penaklukan Al-Madain bukan sekadar kemenangan militer, ini adalah simbol runtuhnya kekaisaran besar yang pernah menjadi ancaman bagi kekhalifahan. Dan lebih dari itu, ini adalah momen bagi kekuatan baru yang mengutamakan keadilan dan ketakwaan untuk mulai memainkan peran besar dalam sejarah. Pasukan muslim tidak hanya menguasai kota, tetapi juga mengguncang semangat para musuh yang selama ini menganggap kekaisaran Persia tak terkalahkan. Pasca penaklukan Al-Madain, perlawanan Persia belum usai. Yazdegerd III, Kaisar Persia, melarikan diri ke Hulwan, menyusun kekuatan dari tentara yang tersisa. Di Jalula, ia membentuk pertahanan terakhir dengan pasukan besar dan menunjuk Mihran sebagai panglima. Kabar ini sampai ke Khalifah Umar, yang segera memberi arahan agar Sa'ad tetap menjaga Al-Madain, sementara komando di Jalula diserahkan kepada keponakan Umar, Hashim bin Utbah. Hashim segera memimpin pasukan muslim berjumlah 12.000 prajurit, termasuk muhajirin, ansor, dan kepala suku. Setibanya di Jalula, mereka melihat benteng parit besar yang digali pasukan Persia sebagai pertahanan terakhir. Pasukan Persia dari segala penjuru berkumpul, bersumpah demi api suci mereka, untuk tidak mundur. Hashim dan Kokok bin Amr, yang memimpin pasukan terdepan, membangkitkan semangat prajurit muslim agar bertawakal kepada Allah. Di tengah pertempuran yang sangat dahsyat ini, mereka hanya bisa sholat dengan isyarat, di tengah kepungan musuh yang berlapis. Kokok memimpin serangan balasan, memotivasi pasukannya untuk menyerbu barisan Persia. Malam itu, di bawah gelapnya malam, Kokok dan pasukan berkuda mendekati parit musuh. Para jagoan seperti Tulaihah al-Asadi, mantan nabi palsu yang kemudian bertobat, dan Amr bin Mahdi Karib az-Zubaydi menyusup ke garis belakang musuh, memunculkan ketakutan di kubu Persia. Ketika terdengar kabar bahwa Kokok telah menyeberang parit, kepanikan menyebar di pasukan Persia. Saat fajar menyingsing, pasukan muslim menyapu sisa-sisa perlawanan, menewaskan hampir 100.000 prajurit Persia.
Kemenangan di Jalula menandai penaklukan pertahanan terakhir Persia dan membuka jalan untuk meraih kekuasaan penuh atas wilayah Persia. Pasukan Muslim berhasil membawa pulang ghanimah berlimpah, menandai kemenangan besar yang tak kalah dengan penaklukan Al-Madain. Setelah meraih kemenangan besar di Jalula, Hashim bin Uqbah tetap di sana sesuai arahan Khalifah Umar bin Khattab. Sementara itu, Kokop bin Amr melanjutkan perjalanan ke Hulwan untuk mendukung kaum muslimin dan mencegah Kaisar Persia, Yazdegerd III, melarikan diri. Di tengah perjalanan, Kokop bertemu dengan pemimpin pasukan Persia, Kiron Ar-Rozi. Dalam pertempuran singkat, Kokop berhasil mengalahkan Kiron, tetapi Al-Fairuzan, salah satu komandan Persia, melarikan diri. Ketika bertemu Yazdegerd III, Al-Fairuzan membawa kabar buruk tentang kekalahan di Jalula dan hilangnya lebih dari 100.000 prajurit Persia. Mendengar ini, Yazdegerd segera meninggalkan Hulwan menuju Roy, menugaskan Khosrusnum untuk mempertahankan Hulwan. Kokop tidak menunggu lama untuk bertindak. Ia menerima tantangan Khosrusnum untuk bertempur di luar kota. Pertempuran berlangsung sengit, namun kemenangan tetap di tangan kaum muslimin. Khosrusnum terpaksa mundur, dan pasukan muslim berhasil memasuki Hulwan, merebut kota dan bentengnya. Di dalam kota, mereka menemukan harta rampasan dan menawan para prajurit yang tersisa. Sebagian penduduk memilih membayar jizyah setelah diseru untuk masuk Islam, tetapi tetap mempertahankan keyakinan mereka. Kokop terus mengawasi wilayah tersebut hingga saat bin Abi Waqqas membangun Kufah sebagai pusat militer dan administrasi baru, yang akan membantu mengelola wilayah taklukan Persia secara lebih efisien. Penaklukan Takrib menjadi langkah besar berikutnya setelah Al-Madain. Setelah mendengar laporan tentang penduduk Mosul yang berkumpul di Takrib di bawah pimpinan Al-Antop, saat menulis surat kepada Khalifah Umar. Umar memerintahkan Sa'ad untuk membentuk pasukan khusus yang dipimpin Abdullah bin Al-Muqtam. Abdullah berangkat dari Madain dengan 5.000 personel. Setelah 4 hari, mereka sampai di Takrib dan mendapati Al-Antop telah menyatukan pasukan Romawi Bizantium dan suku-suku Arab Nasrani. Abdullah segera memulai pengepungan yang berlangsung hingga 40 malam. Selama itu, musuh berusaha mematahkan blokade dengan 24 serangan, namun kaum muslimin berhasil bertahan. Ketika kekuatan mereka melemah, pasukan Romawi Bizantium mencoba melarikan diri dengan perahu. Abdullah telah mengantisipasi ini dan meminta bantuan suku Arab pedalaman. Para kepala suku setia dan siap membantu kaum muslimin dengan syarat ikut menyerang untuk menutup pintu pelarian musuh. Saat waktu penyeruan tiba, Abdullah memberi aba-aba takbir, dan pasukannya bersama sekutu Arab menyerbu dari berbagai sisi. Takbir menggema di seluruh penjuru Takrib, mengguncang hati musuh. Pasukan Al-Antop panik dan mencoba kabur, hanya untuk dihadang oleh sekutu kaum muslimin. Pertempuran berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum muslimin. Kaum Romawi Bizantium dan sekutu mereka mengalami kekalahan total, dan harta mereka jatuh ke tangan pasukan Islam. Ini adalah saat di mana kehadiran kaum muslimin di wilayah tersebut semakin kuat dan tak tergoyahkan. Setelah kemenangan di Takrib, surat Khalifah Umar datang dengan perintah untuk melanjutkan ke Hisnain yang disebut juga Mosul, di bawah komando Arib bin Al-Afkal. Tanpa menunda, Arib memimpin pasukan dengan cepat, melakukan serangan mendadak yang mengejutkan penduduk Mosul. Mereka segera meminta perdamaian dan bersedia membayar jizyah sebagai pernyataan tunduk.
Dengan kemenangan ini, rampasan perang dari Takrib dibagikan, setiap pasukan berkuda mendapat 3.000 dirham, dan pejalan kaki 1.000 dirham. Bagian seperlimanya dikirimkan ke Madinah di bawah pimpinan Furad bin Hayyan, sementara berita kemenangan dibawa oleh Al-Harits bin Hasan. Rib'i bin Al-Afkal memegang peranan sebagai panglima di Mosul, sementara Arfajah bin Hartsamah bertugas memungut pajak hasil bumi. Dengan penaklukan ini, umat muslim semakin memperkuat kendali mereka atas wilayah bekas Kekaisaran Persia. Setelah menaklukkan Mosul, Sa'ad bin Abi Waqqas menerima kabar bahwa Azain bin Hurmudzan, seorang tokoh Persia, sedang mempersiapkan pasukan untuk kembali mengumpulkan kekuatan. Sa'ad melapor kepada Khalifah Umar bin Khattab, yang segera memerintahkan Sa'ad untuk mengirim pasukan di bawah komando Dliror bin Al-Khattab. Dliror memimpin pasukannya dari Madain, sementara Ibnu Huzail al-Asadi ditunjuk untuk serangan di barisan depan. Sebelum Dliror tiba, pasukan Huzail telah bertemu dengan pasukan Azain. Dalam pertempuran tersebut, kaum muslimin berhasil menghancurkan pasukan musuh, dan Azain ditangkap serta dipenggal oleh Dliror. Pasukan Persia yang tersisa melarikan diri ke kota besar, Masabadan. Kaum muslimin berhasil menguasai Masabadan, tetapi sebagian besar penduduk melarikan diri ke gunung. Dliror kemudian memanggil mereka untuk kembali, menawarkan keamanan dengan syarat membayar jizyah. Penduduk menerima tawaran ini, dan kota pun berada di bawah kendali Islam. Dliror menetapkan seorang wakil untuk mengelola kota, memastikan keamanan dan stabilitas. Penaklukan Masabadan menguatkan cengkeraman kaum muslimin di Persia dan menandai perjalanan saat menuju Kufah, kota baru yang di masa depan akan menjadi pusat militer dan administrasi baru. Dalam penaklukan Korkisia dan Hit pada tahun 16 Hijriah, keberanian dan strategi para pemimpin muslim diuji menghadapi perlawanan sengit. Menyadari makin kuatnya posisi kaum muslimin, penduduk Jazirah Efrat bersekutu dengan penduduk Homs di Syam untuk memperkuat pertahanan di kedua kota tersebut, dipicu oleh ancaman reputasi pasukan muslim di bawah Khalid bin Walid. Melihat potensi ancaman ini, Sa'ad bin Abi Waqqas segera melaporkan situasi kepada Khalifah Umar, yang kemudian memutuskan untuk mengirim pasukan tambahan di bawah pimpinan Amr bin Malik bin Utbah. Setibanya di Hit, Amr menemukan bahwa musuh telah menggali parit besar untuk memperkuat pertahanan kota. Strategi ini, meskipun memberikan keuntungan defensif bagi musuh, pada akhirnya menjadi senjata makan tuan ketika Amr memutuskan untuk tidak menyerang Hit secara langsung. Menyadari kesulitan menyerang langsung ke Hit, Amr memutuskan untuk terlebih dahulu memusatkan upaya di Korkisia, sementara ia meninggalkan Al-Harits bin Yazid untuk melanjutkan pengepungan di Hit. Dengan ketekunan, Al-Harits berhasil menaklukkan Hit, dan banyak warga yang akhirnya menyerah serta setuju membayar jizyah untuk berdamai. Mendengar kabar kemenangan ini, Amr segera memperketat pengepungan di sekitar Korkisia. Setelah menambah penguatan parit untuk membatasi gerak musuh, warga Korkisia akhirnya juga menyerah di bawah tekanan pengepungan. Kedua kota ini pun akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin, memperkuat kendali mereka di wilayah strategis ini dengan ketegasan dan kebijaksanaan. Pada tahun 17 Hijriah, wilayah Al-Ahwas, Manazir, dan Sungai Tira berada di bawah kekuasaan Al-Hurmudzan, seorang pelarian yang terlibat dalam pertempuran di Qadisiyah. Mendengar tentang kekuatan Al-Hurmudzan, Sa'ad bin Abi Waqqas segera mengambil tindakan.
Utbah bin Ghazwan, Panglima handal, mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi ancaman ini dengan bantuan yang dipimpin Nu'man bin Mas'ud dan Nuaim bin Muqarrin. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Berkat taktik yang baik dan keberanian, pasukan Muslim berhasil mengalahkan Al-Hurmudzan dan merebut seluruh wilayah antara Sungai Tigris dan Dujail. Keberhasilan ini memberi mereka kemenangan dan harta rampasan yang signifikan. Al-Hurmudzan, setelah kalah, meminta damai dengan sisa wilayahnya. Utbah bermusyawarah dan menyetujui kesepakatan. Ia mengirimkan 1/5 dari harta rampasan kepada Khalifah Umar, serta mengutus Al-Ahnaf bin Qais. Namun, perdamaian tidak bertahan lama. Al-Hurmudzan membatalkan kesepakatan dan meminta bantuan suku Kurdi. Kaum muslimin segera menyerbu kembali dan meraih kemenangan gemilang, mengambil alih semua milik Al-Hurmudzan. Dalam kekacauan, Al-Hurmudzan berlindung di benteng kota Tustar, sementara kaum muslimin mengabarkan situasi ini kepada Umar. Perjuangan pasukan muslim di wilayah Al-Ahwas terus berlanjut. Setelah Harkus bin Zuhair berhasil menaklukkan pasar Al-Ahwas, Al-Hurmudzan melarikan diri. Harkus menginstruksikan pasukannya yang dipimpin oleh Jas bin Muawiyah untuk mengejar Al-Hurmudzan sesuai perintah Khalifah Umar. Pasukan Jas terus mengejar hingga tiba di Roma Hurmuz, di mana Al-Hurmudzan berlindung di balik benteng. Meskipun menghadapi tantangan besar, Jas berhasil menguasai Roma Hurmuz dan memaksa penduduk membayar jizyah sebagai pengakuan atas kekuasaan Islam. Untuk memakmurkan wilayah, Jas membendung sungai agar tanah menjadi subur, meningkatkan kehidupan penduduk. Al-Hurmudzan, yang terdesak, memohon perdamaian kepada Jas bin Muawiyah. Harkus melaporkan permohonan ini kepada Utbah bin Ghazwan, yang kemudian mengomunikasikannya kepada Khalifah Umar. Umar yang bijak memerintahkan perdamaian dengan Roma Hurmuz, Tustar, Jundai Sabur, dan kota-kota lain di sekitarnya. Keputusan ini membuka jalan bagi suasana damai di wilayah yang sebelumnya bergolak. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Ala bin Al-Hadrami menjadi gubernur Bahrain. Setelah Umar mengambil alih, ia mencopot Al-Ala dan menggantinya dengan Qudamah bin Mas'un, tetapi kemudian mengembalikan jabatan itu kepada Al-Ala bin Al-Hadrami. Semangat Al-Ala untuk melanjutkan perjuangan melawan Persia setelah penaklukan Qadisiyah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas membuatnya menggerakkan pasukan. Dengan motivasi tinggi, Al-Ala membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok. Di antaranya, Al-Jarud bin Al-Ma'ali dan Hulaid bin Al-Munzir memimpin pasukan utama menyeberangi Teluk Persia yang membentang antara Bahrain dan Persia, menuju wilayah Persia, atau Iran masa kini, tanpa sepengetahuan Umar. Di Ishtahor, mereka dihadang oleh pasukan Persia. Dalam situasi genting, Hulaid berpidato memberikan semangat kepada pasukannya untuk bertahan. Setelah melaksanakan sholat zuhur, pasukan Al-Ala menyerang di Taus dan berhasil meraih kemenangan spektakuler. Namun, perjalanan mereka terganggu saat kapal tenggelam, membuat mereka terjebak di hadapan pasukan Syahrak. Berita tentang tindakan Al-Ala sampai ke telinga Khalifah Umar, dan ia segera mengirim surat pemecatan kepada Al-Ala sambil memerintahkan Utbah bin Ghazwan untuk mengerahkan bala bantuan. Utbah segera memotivasi kaum muslimin dan mengirimkan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Abu Saburah bin Abi Rum. Mereka tiba di Taus saat Hulaid terkurung oleh musuh. Dengan strategi dan keberanian, Abu Saburah berhasil memporak-porandakan barisan musuh, menyelamatkan Al-Ala dan pasukannya.
kaum muslimin meraih kemenangan gemilang, membawa pulang banyak harta rampasan. Setelah kejadian itu, Al-Ala kembali ke Bashrah dan bergabung dengan Utbah. Utbah meminta izin kepada Umar untuk melaksanakan ibadah haji, dan Umar mengizinkannya. Di Mekah, Utbah berkumpul dengan Umar dan meminta diistirahatkan dari jabatannya, namun Umar menolak dan bersumpah agar Utbah tetap menjalankan tugasnya. Utbah berdoa agar tidak lagi memegang jabatan, tetapi takdir berkata lain, ia wafat di Bad Nahlah saat pulang dari haji. Umar sangat bersedih dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian, Umar menunjuk Al-Mughirah bin Syubah sebagai pengganti Utbah di Bashrah. Penaklukan Roma Hurmuz, Asus, Tustar, dan peristiwa Al-Hurmudzan menjadi babak penting dalam sejarah Islam. Yazdegerd III, Kaisar Persia, berusaha memprovokasi penduduk untuk bersatu melawan kaum muslimin. Ia mengirim surat ke seluruh penjuru Ahwas, daerah yang strategis dan kaya di bagian barat daya Persia, dan wilayah Persia lainnya, menyerukan kolaborasi untuk menyerang kota Bashrah. Mendengar kabar ini, Khalifah Umar segera bertindak. Ia menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah, meminta agar mengirimkan pasukan besar menuju Ahwas di bawah komando An-Nu'man bin Muqarrin. Umar menyebut nama para panglima seperti Jarir bin Abdillah al-Bajili dan Suaid bin al-Muqarrin. Umar juga menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari, meminta agar mengirimkan pasukan ke Ahwas di bawah komando Sahal bin Adi, siap menghadapi ancaman Al-Hurmudzan. Pasukan An-Nu'man bergerak cepat dari Kufah dan tiba di Roma Hurmuz sebelum pasukan dari Bashrah menemukan Al-Hurmudzan yang telah melanggar kesepakatan damai lagi dengan kaum muslimin. Pertempuran sengit pun pecah. Strategi An-Nu'man terbukti efektif, dan Al-Hurmudzan mengalami kekalahan telak. Terdesak oleh pasukan muslim, ia melarikan diri ke Tustar, meninggalkan Roma Hurmuz dalam keadaan tidak berdaya. Dengan kemenangan ini, An-Nu'man menguasai Roma Hurmuz, mengambil alih semua harta dan persenjataan. Kemenangan di Roma Hurmuz memberi semangat bagi tentara Islam. Saat mendengar tentang keberhasilan pasukan Kufah menaklukkan Al-Hurmudzan, pasukan Bashrah segera berangkat ke Tustar. Pasukan Kufah, di bawah komando Abu Saburoh, menyusul dan mengepung Tustar. Namun, Al-Hurmudzan telah mengumpulkan pasukan besar di dalam bentengnya. Laporan situasi ini sampai kepada Umar, yang segera memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Bashrah, untuk mengirim bala bantuan. Dalam pengepungan yang berlangsung sebulan, banyak korban jatuh dari kedua belah pihak. Baro bin Malik, saudara Anas bin Malik, berhasil membunuh 100 musuh dalam duel, diikuti oleh Ka'ab bin Surah dan Majah bin Saur yang juga menunjukkan keberanian. Pasukan Kufah pun tak kalah, Habib bin Qurrah, Rib'i bin Amir, dan Amir bin Abdul al-Aswad masing-masing membunuh 100 musuh. Akhirnya, kaum muslimin berhasil menekan musuh hingga terperosok ke parit-parit yang mereka buat sendiri. Di tengah kebuntuan, seorang warga meminta jaminan keamanan dari Abu Musa dan menunjukkan jalan pelarian musuh ke kota melalui saluran air. Para pahlawan yang berani menunggu saat para penjaga tertidur, kemudian menerobos masuk ke dalam kota. Penaklukan ini terjadi saat fajar. Kaum muslimin baru dapat melaksanakan sholat subuh setelah matahari terbit. Meskipun dalam keadaan terdesak, semangat untuk menunaikan ibadah tetap tinggi. Setelah Tustar ditaklukkan, Al-Hurmudzan melarikan diri ke dalam benteng, dikepung oleh para jagoan Islam.
Dalam keadaan terdesak, ia tahu hanya ada dua pilihan, dia atau para pemburunya yang akan binasa. Dalam putus asa, Al-Hurmudzan mengancam, "Di dalam tempat busurku ada 100 anak panah. Siapapun yang mendekat pasti akan kubinasakan." Sebelumnya, ia telah membunuh Al-Barro bin Malik dan Majah bin Saur. Para prajurit Islam bertanya, "Apa maumu?" Al-Hurmudzan menjawab, "Jamin keamananku jika aku menyerahkan tanganku untuk diikat. Setelah itu, serahkan aku kepada Umar bin Khattab." Tanpa ragu, mereka memenuhi permintaannya. Al-Hurmudzan melemparkan busur dan anak panahnya, lalu tangannya diikat dan bersiap untuk dikirim kepada Khalifah Umar. Mereka berhasil menguasai seluruh harta di negeri tersebut, dengan para prajurit menerima bagian dari harta rampasan, penunggang kuda mendapatkan 3.000 dirham, dan infanteri 1.000 dirham. Abu Saburah mengirim Al-Hurmudzan bersama pasukan, termasuk Anas bin Malik dan Al-Ahnaf bin Qais, menuju Madinah. Saat mendekati kota, mereka memakaikan Al-Hurmudzan baju kebesarannya yang terbuat dari sutera dan dihiasi perhiasan. Mereka memasuki kota Madinah dan langsung menuju rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika tiba di masjid, Umar terlihat tertidur dengan tongkatnya. Al-Hurmudzan bertanya, "Mana Umar?" Mereka menjawab pelan agar tidak membangunkannya. Saat umat mulai berdatangan, Umar terbangun dan bertanya, "Apakah ini Al-Hurmudzan?" Umar melihat pakaian Al-Hurmudzan dan mengucapkan, "Aku berlindung pada Allah dari neraka." Ia memuji Allah, "Segala puji bagi Allah yang telah menghinakan orang-orang seperti ini." Salah satu utusan meminta Umar untuk berbicara dengan Al-Hurmudzan, namun Umar menolak hingga pakaian kebesarannya disingkirkan. Begitu pakaian mewahnya diganti dengan kain biasa, Umar bertanya, "Wahai Al-Hurmudzan, bagaimana hasil dari pengkhianatanmu?" Al-Hurmudzan menjawab, "Kami dan kalian sebelumnya dalam kejahiliahan. Ketika itu, Allah membiarkan kami dan kami menang. Namun kini, ketika Allah bersama kalian, kalian berhasil mengalahkan kami." Al-Hurmudzan lalu meminta air untuk minum. Ketika diberikan, dia tampak cemas dan berkata, "Jika aku mati kehausan, aku tidak akan bisa minum dari cawan ini." Tangannya bergetar, dan Umar menenangkannya agar ia bisa minum dengan tenang. Setelah selesai minum, Umar berkata tegas, "Sekarang, aku akan membunuhmu." Namun, Al-Hurmudzan segera menagih jaminan keamanan. Umar ragu, namun Anas bin Malik mengingatkan bahwa Al-Hurmudzan memang telah diberikan jaminan. Umar menanggapi, "Bagaimana mungkin aku memberi jaminan keamanan kepada pembunuh Al-Barro dan Majah? Jika tidak ada jaminan, aku akan menghukummu." Al-Hurmudzan lalu membela diri, "Bukankah engkau mengatakan, tidak mengapa, ketika aku meminta air? Itu seharusnya sudah menjadi jaminan keamanan sampai aku menyampaikan maksudku." Mendengar penjelasan itu, Umar menyadari dan berkata, "Engkau berhasil menipuku. Demi Allah, aku tidak akan tertipu lagi, kecuali engkau masuk Islam." Al-Hurmudzan akhirnya menerima Islam, dan Umar memberinya 2.000 dirham serta mengizinkannya tinggal di Madinah. Setelah masuk Islam, Al-Hurmudzan dihormati dan diterima di Madinah, hidup di bawah perlindungan Umar hingga Umar dibunuh. Beberapa orang menuduhnya terlibat dalam pembunuhan Umar yang dilakukan oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Dalam satu riwayat, ketika Ubaidullah bin Umar, dalam keadaan marah, menghunjamkan pedangnya kepada Al-Hurmudzan, Al-Hurmudzan sempat mengucapkan, "La ilaha illallah," sebelum wafat.
Setelah pembunuhan Al-Hurmudzan oleh Ubaidullah bin Umar, situasi di Madinah menjadi rumit. Ubaidullah, putra Umar bin Khattab, memiliki posisi yang kuat, dan kematian Al-Hurmudzan sebagai mantan musuh yang telah masuk Islam menimbulkan berbagai reaksi. Namun, mengingat hubungan keluarga dan bahwa tindakan tersebut dipicu oleh emosi, Ubaidullah tidak diadili. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil, namun setelah kematiannya, fokus lebih kepada penguatan kekhalifahan dan menghadapi ancaman luar. Ini membuat tindakan Ubaidullah tidak ditindaklanjuti secara hukum, mencerminkan kompleksitas hubungan keluarga dan kekuasaan dalam sejarah awal Islam. Setelah menaklukkan Tustar, Abu Saburah melanjutkan ekspedisi bersama Abu Musa al-Asy'ari dan An-Nu'man bin al-Muqarrin. Mereka mengejar pasukan musuh yang melarikan diri hingga mencapai kota tua Asus. Sesampainya di sana, mereka segera melakukan pengepungan. Dengan strategi matang, para prajurit Muslim menerobos masuk ke kota dan menghadapi setiap orang yang mereka temui. Perang berkecamuk, dan suasana mencekam menyelimuti Asus. Penduduk kota mulai merasakan betapa sengitnya serangan kaum muslimin. Dalam upaya menghentikan pertumpahan darah, mereka meminta jaminan keamanan dan perdamaian. Para pemimpin muslim mendengarkan permohonan ini dan menerima tawaran tersebut. Pejabat yang memimpin Asus saat itu adalah Syahriar, saudara Al-Hurmudzan, yang sebelumnya ditangkap. Keberhasilan kaum muslim dalam menaklukkan Asus adalah prestasi yang membanggakan, terutama karena kota ini merupakan kawasan tua yang dipenuhi dengan sejarah dan budaya. Atas instruksi Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abdullah bin Al-Fuqaimi, seorang sahabat Nabi, ditugaskan untuk menaklukkan kota Jundai Sabur pada tahun 17 Hijriah. Meskipun kota ini sebelumnya mengkhianati perjanjian damai dengan kaum muslimin, Abdullah dan pasukannya tidak membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Dengan strategi yang baik dan keberanian yang tak tergoyahkan, mereka menyerang Jundai Sabur. Pasukan muslim berhasil menaklukkan kota ini, yang menguatkan posisi kaum muslimin di Persia dan mengirimkan pesan tegas bahwa pengkhianatan akan berujung pada konsekuensi serius. Di tengah situasi yang memburuk, Raja Yazdegerd III terpaksa berpindah dari kota ke kota untuk menyelamatkan diri, hingga akhirnya bermukim di Isfahan bersama para panglima kerajaan Persia. Meskipun memiliki kekuatan, mereka terus melarikan diri dari serangan tak terduga pasukan Muslim. Syahriar atau Syah, panglima tertinggi pasukan Kisro, menyaksikan perubahan ini. Ia mengakui bahwa kaum muslimin, yang dulunya dalam keadaan lemah, kini menguasai daerah kekuasaan para raja kuno. Para prajurit Syahriar pun melaporkan keislaman mereka kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang kemudian disampaikan kepada Umar bin Khattab. Umar memberi penghargaan kepada mereka dengan 2.000 dirham masing-masing. Keislaman mereka sangat berpengaruh dalam membantu kaum muslimin menaklukkan benteng musuh. Dalam sebuah pertempuran, mereka mengepung benteng yang digunakan musuh dan berhasil merobohkan pertahanan. Berbagai penaklukan ini menjadi momen penting dalam sejarah militer Islam. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan strategis para pemimpin muslim yang berani menghadapi tantangan besar. Pertempuran demi pertempuran tidak hanya membawa mereka pada kemenangan, tetapi juga pada penguasaan wilayah yang mengubah peta politik, sosial, budaya, dan ideologi kawasan. Dengan setiap kemenangan, kekuatan dan pengaruh Islam semakin meluas, menyatukan beragam suku dan budaya di bawah satu kepemimpinan. Peristiwa ini tidak hanya menjadi babak baru dalam sejarah Islam, tetapi juga membentuk identitas dan arah masa depan masyarakat yang terlibat.